Jadi Waduh. 12 orang ini ketipu, ya kan? Waduh. Sudah diusir keluar dari kos-kosan kontrakan yang satu, ditaruhlah kita di hotel sementara. Dan hotelnya tahu hotel apa? Hotel di Melati ya? Mending, hotel jam-jaman, Pak. Video podcast inspiratif. Kembali lagi di Ceriwis, podcast yang inspiratif dan juga komunikatif yang membuat Anda akan sangat terinspirasi di setiap acaranya dan juga setiap momennya. Jangan lupa untuk klik share dan juga klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi langsung. Dan jangan lupa untuk subscribe, itu yang paling penting. Karena kalau nggak subscribe ya, kita nggak akan tahu ada informasi penting apa dan cerita menarik seperti apa. Nah, kali ini saya akan angkat satu tema masih mengenai dengan top leader ya. Karena tema top leader ini pasti menarik ya buat kita semua. Kita mengundang salah satu direktur dari PT ISS Indonesia. Dan apa yang akan kita bahas tentunya akan terkait dengan perjalanan hidup beliau yang mudah-mudahan akan menginspirasi kita semua. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Selamat pagi, siang, sore. Kayak nontonnya pagi, siang, sore. Kenapa jadi ini Bapak jadi ya? Apa kabar Pak? Luar biasa. Oke, tadi saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa Bapak menjadi salah satu direktur di PT ISS Indonesia ya Pak ya. Itu sebagai direktur apa Pak kalau boleh? Saat ini di operational performance namanya. Jadi kehadiran kami adalah nanti untuk membantu meningkatkan performance ya dari operational di ISS Indonesia. Itu meliputi standarisasi dari services, kemudian improve performance dari services tersebut, terus costing, kemudian juga business transformation. Itu kira-kira kata kerennya sih begitu, Pak. Itu yang paling keren ya, Pak ya. Ya, ujung-ujungnya sih tetap kita di sini adalah mensupport teman-teman semua ya, terutama yang ada di operation ya. Oh, oke. Gitu. Berarti ada operation itu sendiri berarti ya, Pak ya? Ada departemen sendiri? Ada. Jadi operation ada per segmen ya, ada divisi masing-masing ya. Nah, kami ada di tengah hovering gitu, membantu semuanya gitu. Jadi kayak jembatan nih ya, menjembatani Insya Allah semua, jembatan. Gitu. Pak Ari, ini kita juga membahas bagaimana Pak Ari mencapai posisi direktur sampai saat ini. Ini kan pasti perjalanan yang nggak mudah nih Pak ya. Boleh nggak ceritain? Karena ini kan podcast yang inspiratif nih, mudah-mudahan teman-teman yang mendengar dan juga menyaksikan nih jadi terinspirasi dengan cerita Bapak. Gini sih Pak, kalau menurut saya, kalau kita mau jadi leader ya, yang paling utama dan yang penting dan yang paling terutama adalah kita harus tahu apa yang kita mau, itu dulu. Mulai dari SMA, masuk ke kuliah, itu dari dulu kita sudah diajarkan atau belajar untuk mencari apa yang kita tahu dulu, atau apa yang kita mau, maaf ya. Nah, sehingga pada saat saya dulu masuk SMA, dulu SMA masih ada A1, A2, A3, A4, A1 fisika, A2 biologi gitu ya, A4 bahasa gitu. Iya. Nah, alhamdulillah nilai saya nggak terlalu jelek, sehingga saya mau dimasukkan ke suruh milih A1 atau A2 gitu, which is fisika atau biologi. Iya. Tapi saya bilang saya maunya A4, A4 tuh bahasa. Ya. Bahasa itu kalau dulu, zaman dulu ya, itu kelasnya itu kelas buangan karena cuma ada 24 orang muridnya, ya kan? Terus kemudian juga pelajarannya banyak kosongnya, ya kan, terus banyak jalan-jalannya dan seterusnya gitu. Tapi menurut saya suka di bahasa karena bayangan saya kelak saya tuh pengen jadi tour guide, ya, pengennya jadi tour guide. Kenapa tour guide? Karena saya itu datang dari kota kecil namanya Salatiga gitu ya, dulu, 7 berarti Pak? Ya bener 7 gitu ya, sedang-sedang saja ya. Nah, tapi yang jelas saya nggak pernah jalan-jalan keluar dari Salatiga, Solo, Semarang gitu ya. Sehingga bayangan saya kalau jadi tour guide itu saya bisa keliling-keliling, ya, keliling Nusantara, entah keliling keluar negeri, dibayar, bukannya membayar gitu kan ya, betul. Dan temennya banyak. Ya, jadi itu bayangan saya, sehingga kalau saya pikir saya mau jadi tour guide, ngapain saya harus buang-buang waktu untuk belajar di A1, A2 matematika yang bikin stres gitu. Ya, sehingga saya milih bahasa, sehingga saya bisa having fun, dan kalau saya milih bahasa maka saingan saya juga sedikit. Ya, sehingga akhirnya berturut-turut saya juara kelas terus. Juara satu. Kalau berapa jumlahnya? 30? Cuma 24, ya kan? Terus kebanyakan juga kalau dulu di A4 itu banyak anak-anak TC itu training center itu jadi pemain bola gitu kan, di depan sekolah gitu ya. Jadi ya saya nggak ada lawan gitu istilahnya. Jadi ya jadinya akhirnya juara 1 terus, sehingga pada saat kita dulu ujian akhir, kita juga dapat nilai terbaik gitu kan, sehingga membuat bangga orang tua gitu. Tapi kalau saya masuk ke IPS A1 A2 saingannya ya, belum tentu Pak. Belum tentu. Ya, jadi
dari dulu saya bilang ya ini win-win solution kan ya. Sekolahnya enak, seneng gitu kan ya, gampang, membanggakan orang tua dan bisa mencapai apa yang saya inginkan. Nah, keluar dari SMA, sama, kalau orang tua maunya S1 gitu ya. Iya. Ya, di universitas apa dan sebagainya, saya bilang saya pengennya dulu ke Bandung aja deh, apa itu, sekolah perhotelan pariwisata. Sehingga saya bilang, karena saya mau jadi guide, gitu. Kalau mau jadi tour guide, ngapain saya sekolah di universitas, saya satu gitu ya. Iya. Maka saya memilih yang dulu namanya masih BPLP, masih Balai Pelatihan gitu ya, belum STPB. Alhamdulillah masuk ke sana, dan alhamdulillah juga nggak ngerepotin orang tua. Kenapa? Karena bayaran sekolahnya murah, Pak. Oh, beasiswa bukan? Ya, enggak. Tapi murah. Tapi murah, ya. Karena punya pemerintah. Ya, saya ingat banget dulu kita masuk pertama kali cuma bayar 1,5 juta, Pak. 1,5 juta untuk 6 bulan. Ya. Udah langsung 6 bulan? Udah 6 bulan, ya, luar biasa kan? Murah sekali ya. Nah, terus kemudian saya ingat banget bahwa saya harus kos pun kalau dulu kita nyari yang murah meriah itu ya 50.000 sebulan tuh zaman dulu. Masih ada men 50.000 sebulan ya. Terus saya ingat banget dulu dikasih orang tua jatah 100.000 sebulan. Sebulan, jadi Ya. setengahnya lah ya. 100.000 sebulan, pokoknya hidup nggak hidup harus hidup gitu ya. Nah, jadi karena saya masuk ke perhotelan, saya dulu milihnya di mana F&B ya, food and beverage gitu ya. Tadinya saya milih untuk tours and travel karena mau jadi guide tadi ya. Iya. Tapi begitu dimasukkan ke dalam ruangan, dijelaskan apa itu jurusan masing-masing gitu ya. Iya. Saya tertariknya pindah gitu ya ke F&B. Kenapa? Karena di F&B itu ternyata perhotelan itu ternyata job trainingnya bisa keluar negeri. Yang F&B? Ya, pokoknya yang hotel itu bisa keluar negeri. Semua bisa. Tapi kalau tours and travel nanti job trainingnya ada di kementerian, bisa ke Kalimantan, bisa. Iya. Saya mikir luar negeri ini kan kita belum pernah ya keluar negeri. Saya naik pesawat aja belum pernah, Pak. Ya, seumur-umur dulu ya sampai SMA lewat gitu ya. Oke. Akhirnya saya pindah jurusan ke hotel, masuk ke F&B. Dan alhamdulillah cita-cita saya tercapai. Saya ke Singapura waktu itu, dapat 6 bulan job training gitu ya. Dulu kita ada 12 orang, itu anak buahnya itu yang 9 orang itu cewek semua, sisanya cowok gitu ya. Saya jadi kepala regu ceritanya. Karena cewek biasanya maunya banyak, udah dikasih kos-kosan enak di Singapura, akhirnya mereka minta pindah. Ya kan, pindah. Ternyata kita oke pindah, mereka urusin, ketipu, Pak, di Singapura. Ketipu sama ininya? Sama pembantu ya dari Indonesia ya. Jadi Waduh. 12 orang ini ketipu. Ya kan, Waduh. sudah diusir keluar dari kos-kosan kontrakan yang satu. Ternyata pas mau masuk ke kontrakan yang berikutnya, yang lebih dekat hotel ceritanya, itu ternyata orangnya masih tinggal di situ. Masih ada isi Ya, si pembantu tadi masih datang ke kita bilang, oke nggak apa-apa, salah saya beresin. Ditaruhlah kita di hotel sementara. Dan hotelnya tahu hotel apa? Hotel di Melati ya? Mending hotel jam-jaman, Pak. Ya kan? Jadi kita tidur di hotel, dan itu puasa-puasa mau lebaran. Kebayang ya? Sudah ketipu ya, ternyata kita dimasukkan hotel, katanya dibayarin, ternyata nggak dibayar, men. Jadi si pembantunya kabur, sehingga akhirnya kita diusir lagi tuh dari hotel itu. Ya, jadi selama 8 hari itu pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya ya. 8 hari mulai lebaran, nggak ada rumah, gelandangan di Singapura. Tapi ya. itu bener gelandangan berarti itu? Gelandangan, orang nggak ada tempat tidur. Serius nggak? Nggak ada tempat tidur. Tapi masih kerja waktu itu? Masih, jadi 12 orang itu, sisa orang teman-temannya kita titipin ke teman-teman yang lain, kan masih ada beberapa teman ya. Tapi yang cowok otomatis karena di hotel tidak bisa ada tempat tidur ya kan, terus kemudian ya kalau malam keluar dari hotel hangout di Far East gitu kan, kalau di Singapura itu ya 8 hari baju nggak ganti, men. Ya? Jadi kalau tidur di taman gitu kan ya, pagi-pagi diusir sama tukang sapu gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu pengalaman yang menarik lah buat saya ya. Nah, masuk kerja pun saya ingat banget juga di Shangri-La waktu itu, jadi waiter, ditawarin mau restoran atau mau room service atau mau banquet. Saya bilang saya milih banquet gitu ya. Kenapa banquet? Restoran aja, bahasa Inggris kamu bisa bagus, kemudian kamu juga bisa ngobrol sama orang gitu ya. Banquet kan cuman bikin event ya, orang kawinan, itu. Nanti potensinya terkubur, saya ingat banget tuh HR-nya ngomong gitu. Saya bilang enggak, saya suka di banquet, saya maunya di banquet aja. Kenapa saya suka banquet? Karena bayangan saya dulu, kalau di restoran itu kan bosenin ya. Kerjanya depan belakang, handle orang komplain, bill dan seterusnya gitu. Bosen itu. Nah, tapi kalau di banquet itu setiap hari bisa berbeda-beda, ya kan? Eventnya pasti beda. Eventnya beda-beda, terus bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa kenal semua orang di hotel. Betul. Ya, jadi itu bayangan saya. Yang makanya saya masuk ke banquet. Ya, walaupun ditawarin mau dipindahin, saya bilang gajinya lebih gede, nggak, saya mau banquet. Nah, jadi masuk ke banquet. Nah, begitu masuk di banquet,
Alhamdulillah pelan-pelan naik pangkat gitu ya, dari waiter jadi captain jadi head waiter jadi asmen gitu. Terus menikahlah saya di situ ya. Mulai menikah sama istri saya yang sekarang. Ya emang istri saya cuma satu sih ya. Iya sih. Kok kesannya istri yang sekarang gitu ya. Salah ya Mah ya, nanti kalau dengar ya saya lihat ya. Jadi ibarat kata saya menikah pada saat sebetulnya sebelum head waiter. Saya menikah tuh waktu captain. Saya ingat gaji saya masuk ke hotel pertama kali 600.000 ya sebagai waiter. Iya. Bayar tahun berapa? 95. Oh, itu termasuk kecil ya? Ya 600.000 saya ingat banget. Bayar kos-kosan dekat hotel itu 125.000 sebulan. Iya. Ya 125, tinggal 475. Saya beli tip VCD itu ingat banget sama TV gitu ya. Oh, iya. Kan garing ya kalau nggak ada itu ya. Itu nyicil. Itu ada 150.000 sebulan. Jadi tinggal 350.000 sekian. Ngirim orang tua 100.000, kan harus ngirim dong orang tua ya. Tinggal 250.000 gitu. Ya. Udah nikah nih Pak ya? Belum. Ini pertama. Jadi 250.000 harus hidup gitu di Jakarta 1 bulan. Caranya hidup gimana? Ya karena kosan saya dekat sama hotel, ya makanya. Tricky nih kayaknya. Bukan tricky sih ya. Jadi kalau kita kan dapat makan men. Ya kan? Jadi kalau saya masuk pagi, maka saya datang itu jam shift kan jam 7 gitu ya. Yeah. Saya datang jam 6 atau bahkan setengah 6 karena dapat breakfast, makan, terus masuk kerja kan ya, dapat lunch. Ya kan jam 12 kan, dapat lunch, terus shift saya kalau jam 7 berarti selesai jam 3. Ya. Jam 3 harusnya pulang. Betul. Ya, saya tungguin function dulu. Saya bilang bill-nya saya handle aja. Ya kan, kalian yang masuk sore siap-siap aja buat event besok. Jadi kalau masuk sore kan males ya handle bill, nggak kenal sama customer. Saya yang handle aja. Nah, akhirnya handle salah satu biasanya meeting kan jam 5 jam 6 sore. Dapat dinner men. Ya, jadi 3 kali makan kan beres ya. Ya kan? Tapi ada efek sampingnya juga, efek samping yang bagus sebetulnya. Kenapa? Karena saya bilang saya selalu handle bill dan sebagainya, akhirnya teman-teman itu kan punya persepsi. Kalau event yang jaga Ari aman sampai bill selesai, ya kan? Nah, jadi akhirnya saya sering masuk pagi karena eventnya di pagi kan, kebanyakan ya. Nah, karena sering handle event di pagi, sering berinteraksi dengan customer, akhirnya pengalaman saya, pengetahuan saya lebih banyak. Akhirnya karena event bagus terus gitu ya, di handle oke, beres bill, akhirnya manajemen mungkin melihat oh bagus, sehingga pas ada kenaikan pangkat jadi captain, saya dilirik naik jadi captain. Ya, pada saat saya naik jadi captain, itu kayak sinetron bos. Teman-teman saya kan banyak yang orang lama, yang duluan. Tapi saya naik duluan jadi captain. Ya, jadi itu yang sirik banyak juga. Saya tahu sinetron itu Pak, tersandung. Nah, tersandung betul. Jadi kalau kita makan siang gitu ya ke kantin, kita datang, bubar. Orang-orang itu ya kan. Jadi kesannya pengen ngasih pelajaran nih, anak kemarin sore udah naik duluan dan seterusnya. Tapi ya saya bilang ya itu hak kalian, yang penting pokoknya saya kesini kan kerja gitu ya, having fun, kerja terus-menerus. Akhirnya naik lagi jadi head waiter. Baru pada saat naik head waiter baru persepsi terbentuk, memang si Ari kerjanya oke lah ya gitu ya. Sehingga yang tadinya hater saya ini justru jadi promoter. Akhirnya pas saya menikah justru dia yang keliling-keliling ada undangan kan. Itu luar biasa. Teman saya namanya Pak Budi itu, saya masih inget ya. Nah, saya jadi di Shangri-La itu naik sampai ke assistant manager, kemudian saya pindah jalur Pak. Ya, karena saya bilang sudah berkeluarga. Kalau berkeluarga, kalau shift-shiftan terus, kapan ketemunya? Ya, Sabtu Minggu masuk gitu ya. Nah, akhirnya saya pindah jalur. Saya apply waktu itu masih di Shangri-La tapi di bagian sales. Jadi saya dipindahkan ke sales, jadi koordinator, pegang event gitu ya. Terus alhamdulillah naik lagi jadi sales manager. Tapi pas sales manager saya pegang event itu wedding ya. Jadi kalau wedding Senin sampai Jumat meeting, Sabtu Minggu weddingnya, ya kan? Jadi otomatis malah nggak pernah ketemu sama keluarga gitu ya. Sehingga saya berpikir lagi kalau kayak gini terus nggak asik nih. Jadi saya mikir kerjaan apa ya yang bisa office hour ya, terus bisa punya waktu sama anak istri. Saya bilang saya punya background di operation, saya punya background di sales. Di sales itu adalah meyakinkan orang kan ya, untuk beli produk. Maka saya bilang kayaknya saya suka nih ngomong yakinin orang gitu. Maka kerjaan berikutnya yang cocok buat saya adalah kayaknya di training department. Makanya saya melamar ke beberapa tempat, akhirnya pindah, ditangkap sama Mulia Hotel waktu itu.
ya ke Mulia, dari sales manager jadi FP coordinator, turun pangkat Pak. Turun pangkat tuh, turun pangkat, tapi gajinya nggak turun. Iya, Yang penting itu, tapi turun pangkat gitu ya, nggak apa-apa, pokoknya koordinator. Masuk ke Mulia jadi koordinator 3 tahun nggak naik-naik pangkat Pak, ya kan? Tiba-tiba bos saya yang di pas Shangri-La manggil lagi, ya mau nggak jadi asisten training manager? Oh mau lah, pindah lah, balik ke situ. Nggak berapa lama, manajer saya resign, saya naik jadi training manager, ya kan? Ya lumayan oke, menyenangkan, tapi waktu itu sempat berantem sama GM gitu ya, karena training schedule saya dicoret-coret sama dia, saya disuruh jaga di depan gitu ya, di FO gitu kan. Nah itu juga pengalaman yang menyenangkan. Kenapa? Karena saya di FO saya nggak tahu sistem Fidelio, saya cuma bisa membantu customer, saya bisa handling komplain doang gitu ya ke customer. Lama-lama saya sebel, akhirnya saya bilang saya nggak suka nih kerjaan. Ya udah, saya resign aja lah gitu. Jadi saya datang ke kantor CGM, ya, kayak di film-film kan. Saya bawa surat pengunduran diri. Saya bilang, excuse me, this is my resignation letter, this is my name card, I'm out of here. Thank you. Belum dapat kerja kan? Belum dapat kerja, men. Ya, pulang ke rumah baru mikir. Istri saya udah kebat-kebit, udah mau ngomel-ngomel tuh. Wah, belum kerja. Kok bisa senekat itu, Pak? Ya, masih muda. Masih muda. Dia muda ya. Di jalan segitu hajar aja. Tapi itu menyenangkan, men. Ya. Pengalaman. Jadi. Menyenangkan. Pada saat kita sebel sama orang, ya, nggak usah ngomongin, nggak usah jadi haters, langsung konfront, langsung bilang I'm out of here. Itu asik banget. Puas banget gitu ya. Walaupun habis itu pusing ya. Nah, tapi yang jelas, tapi saya selalu percaya kalau niatan kita baik, kita tidak mencoba untuk menghancurkan orang lain atau apapun, pasti ada jalan. And you know what? Saya habis bilang gitu, besoknya ada yang telepon teman saya, "Man, lu di mana sekarang, masih di Shang?" "Oh, masih," saya bilang gitu kan. "Kenapa?" "Kita butuh training manager." "Di mana?" "Di Intercon." Oke, saya datang deh, interview lah sama HR-nya gitu ya, sama GM-nya. Pas ditanya, "Kamu mau gaji berapa?" Saya bilang, "As per your standard." "No, I believe you have expectation." "No, I'm professional, so I believe and I respect that established every company have their own standard. So if your standard match with me, then I will accept." Ya. Dan ternyata saya mah ditawarin lebih dari yang saya harapkan gitu. Itu kuncinya, Pak. Jadi kalau interview ditanya gaji, jangan pernah nyebut saya mau gaji berapa. Iya. Itu termasuk ujian berarti ya? Yoi, bilang aja as per your standard gitu. Jangan, kamu harapannya berapa? Ya paling harapan saya adalah kalau bisa sama, tapi nggak di bawah yang sekarang kan gitu ya. Tapi kalau nggak sama, kalau sama pun saya nggak masalah. Terus kapan kamu bisa mulai? As soon as possible, no problem. Is it okay with Shangri-La? No problem, Pak. Orang udah resign gua. Tapi akhirnya baru kerja sebulan di Intercon, HR-nya Shangri-La nelpon lagi, mau balik lagi nggak ke Shangri-La? GM-nya bilang kamu kemarin kan friction gitu-gitu. Saya bilang itu juga another moment yang menyenangkan buat saya, karena saya bilang no thank you Bu, nggak apa-apa ya kan. Yang penting saya sekarang sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya harapkan saya nggak ingin membuka luka baru gitu ya dengan Shangri-La. Nah di sini seru lagi, challenge-nya adalah saya pengen punya rumah karena anak saya udah 2. Saya pengen punya mobil karena anak saya sudah 2. Sementara ini saya masih naik motor. Ya, jadi naik motor, anak 2, satu depan, satu belakang, bawa gembolan. Kalau belanja kan repot ya, hujan harus nepi gitu. Cuma again nggak punya duit buat DP as usual kan, as you know ya kan. Nah, tapi sekali lagi ternyata alhamdulillah istri dapat balloon payment benefit untuk mobil, maka dapat mobil dari situ. Dan untuk rumah alhamdulillah kita ke pameran ya, keliling pameran waktu saya ingat banget di JACC. Yang kita cari bukan lokasinya, tapi yang kita cari adalah DP yang bisa dicicil. Udah DP nyicil ya, ngos-ngosan juga DP-nya, tapi saya bayangin nanti kalau sudah DP-nya lunas kita akad kredit, duitnya dari mana ya, itu nyicilnya ya, itu setengah mati itu ya per bulan, terus jauh banget gitu ya. Ya sudahlah, jalanin aja. Tetapi Pak, pas DP mau habis dicicil, tiba-tiba saya ingat sama Pak Radian, teman saya waktu di Mulia dulu ya, Pak Radian. Saya tanya Pak Radian, impian saya pengen corporate. Ada lowongan nggak di tempat Pak Radian? Jadi bosan hotel nih ya ceritanya. Kan saya dulu juga pengen jadi tamu di hotel. Ya kan, kalau mau jadi tamu di hotel maka jangan kerja di hotel gitu. Nah, itu visinya gitu. Nah, akhirnya
Pak Radian waktu itu di ISS, beliau yang membawa saya, membawain apa namanya, kita punya CV gitu ya, langsung di interview dan langsung ternyata di offer Pak, dan offernya itu sama, jurusnya sama ya, mau gaji berapa? Ternyata again diberikan lebih dari yang saya expect, ya. Nah jadi akhirnya pindah ke sini ke ISS di TB Simatupang, terus beberapa bulan kemudian akad kredit pindah ke Geraha, kan deket ya, Geraha ke Simatupang. Ya, akhirnya 30 menitan ya? Iya, 30 menitan lah. Kerja beberapa tahun di ISS, ternyata kantor ISS pindah dari TB Simatupang ke Bintaro. Ke Bintaro. Ya, sekarang 15 menit lah. Ya kan? Tapi yang jelas orang bilang lu untung banget ya dapat kerja dekat rumah, Tapi ingat, saya beli rumah itu kan sebelum saya kerja di ISS. Iya, belum tahu. Saya nggak tahu. Tapi Bapak tahu apa yang Bapak mau kan? Tapi kita selalu membayangkan apa yang kita inginkan. Kan gitu aja. Jadi kadang-kadang ya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang gitu kan, contohnya mau beli rumah bisa nggak? Wah itu nanti cicilannya harus siapin duit segini. Kalau dihitung matematika nggak akan terjadi Pak. Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa faktor X. Faktor X adalah bahwa ada faktor yang di atas yang ngasih rezeki. Hubungan kita sama yang di atas itu kayak kita sama anak kita gitu. Kalau Bapak punya anak misalnya, ya. Terus anak itu pas Bapak ajak jalan-jalan ke mall, dia ngeliatin mainan yang sama terus, harganya pertama Bapak lihat, 250.000, wah mahal buat anak kecil, ya nggak usah beliin dulu. Tapi beberapa kali ke mall, di minggu-minggu berikutnya anaknya tetap melihat hal yang sama itu terus ngeliatin. How do you feel? Ya lama-lama kasihan juga ya, dan anaknya nurut lagi. Dilarang jangan dulu ya, iya. Dilarang jangan dulu ya, iya. Tapi dilihat gitu. Akhirnya lama-lama kan lu terenyuh juga biasanya ya. Pasti betul. Akhirnya pas dia ulang tahun, Pak Febri bisa bilang bahwa ini kalau gua kasih hadiah yang ini pasti dia senang. Ya, akhirnya dikasih gitu. Nah, sama yang di atas. Pada saat kita itu tahu apa yang kita mau, ini sama seperti kita kayak anak kecil tadi. Ya. Kita bayangin itu terus, melihat itu. Tapi kita nggak tahu kapan dapat, karena mungkin belum saatnya dapat juga. Betul. Tapi pada saat kita terus stick to what we want, ya, maka pada saat sudah sampai saatnya, maka yang di atas tahu kalau gua kasih ini, orang ini pasti akan lebih mensyukuri. Wow. Ya, sehingga akhirnya dapat gitu. Jadi kalau saya bilang dulu saya nggak punya apa-apa, ya waktu datang ke Jakarta saya cuma bawa satu backpack, ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah memiliki apa yang saya inginkan, ya, dan itu membuat saya merasa puas dan bersyukur. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya inginkan. Jadi kalau Bapak tahu apa yang Bapak inginkan, Bapak mendapatkan apa yang Bapak inginkan, maka Bapak akan jauh lebih bersyukur dibandingkan Bapak nggak tahu apa yang Bapak inginkan terus Bapak dapat sesuatu. Ya karena kita nggak tahu kan? Nggak tahu dan Bapak tidak mengharapkan, akhirnya Bapak tidak mensyukuri. Kenapa? Karena Bapak tidak menginginkan itu gitu. Ya, jadi Bapak tidak menghargai apa yang Bapak dapat gitu. Kalau menurut saya ya, resep saya selama ini adalah satu, tahu apa yang kamu mau, tahu apa yang kita mau, ya. Apakah itu mungkin didapat apa nggak usah dipikirin. Tahu aja dulu apa yang kamu mau. Ya, nanti selebihnya serahkan aja yang di atas sama Bapak kita gitu ya. Tapi jangan berhenti menginginkan apa yang Bapak inginkan. Jadi jangan pernah berhenti itu, terus aja. Contohnya gini Pak, gue pengen mobil nih ya, gue pengen Mercy, terus mikir kemahalan Mercy, nggak nyampe, turunin lah, jadi Honda gitu. Masih mahal, turunin lagi ya, jadi apa lagi ya, Avanza gitu. Nggak nyampe juga, turunin lagi lah. Itu artinya Anda nggak tahu apa yang Anda mau gitu. Ya, jadi akhirnya Anda maunya yang paling bawah, ya dikasih yang bawah itu. Jadi tetap aja mau Mercy ya, standar Mercy itu. Mercy aja terus. Yang kedua, kalau Anda sudah mendapatkan apa yang Anda mau, jangan lupa bersyukur. Ya. Bersyukurnya itu selalu, kalau saya bilang ada dua, yaitu memelihara dan juga berbagi. Memelihara artinya adalah apa yang sudah lu punya dipelihara dong. Ya, betul. Ya kan, kalau Anda pelihara pasti ditambah tuh nanti. Ya, sebagai contoh analoginya misalnya Pak Febri saya kasih jam tangan ya, nih Pak Febri. Terus setahun kemudian saya ketemu Pak Febri, jam tangan saya masih dipakai, masih bagus. Maka saya bilang amanah banget Pak Febri ya, saya pengen ngasih lagi gitu ya. Boleh, makasih Pak. Tapi kalau lu gua kasih sekarang, terus minggu depan gua lihat lu jual jam gue gitu ya, jamnya di Lego dijual. Jamnya pindah tangan. Atau rusak atau pindah tangan, males banget gua ngasih lu lagi gitu. Karena nggak dirawat. Gitu. Nah jadi apapun itu rawat ya kan, sehingga nanti akan dipercayakan lagi ke kita tambahan. Yang terakhir tadi, yang kedua adalah berbagi. Berbagi nggak selalu harus berbagi duit, ilmu ya. Tapi kalau duit ya ingat gaji 2,5% katanya. Siap. Ya kan. Siap.
kadang-kadang, Pak, gimana Pak? Saya gajinya pas-pasan 2,5% keluar gimana? Nah, itulah konsepnya yang luar biasa juga yang dari atas kan. Kalau kita ngasih sedekah, katanya dikembalikan 10 kali lipat ya. Gue bukan ustadz, tapi gue dengar katanya bisa dikembalikan 10 kali lipat. Nah, kalau 2,5% misalnya Anda kasih 200.000, kan 10 kalinya lumayan ya, jadi 2 juta ya. Iya, entah dari mana-mana aja itu kan. Betul, tapi kadang-kadang kalau kita Jumatan tuh kita lihat, lu masukin kotak, buka dompet ada 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, yang lu masukin berapa ya? Yang paling kecil Pak biasanya. Iya, kan yang paling ikhlas gitu ya? Iya, betul. 2.000. Nah, 2.000, masukin 2.000, tapi doanya panjang Pak. Semoga kau berikan kesehatan, semoga kau berikan rezeki, semoga kau berikan, lu 2.000 men gitu kan, malaikat juga 2.000 belagu gitu ya. Nah, jadi itu kadang-kadang challenge juga. Jadi semakin banyak memberi, ada konsep semakin banyak memberi, maka akan Anda semakin banyak menerima. Jadi kalau Anda semakin banyak memberi, maka Allah akan bilang bahwa ini orang bisa dipercaya. Jadi gua titipin lagi yang banyak gitu. Ya, biar dia semakin memberi kita. Dan dua hal itu tadi ya Pak ya, tahu apa yang diinginkan dan mensyukuri dan berbagi. Betul. Itu aja sih kuncinya sebetulnya yang saya rasakan gitu ya. Dan yang terakhir kali kadang-kadang saya minta istri saya untuk tidak kerja, itu beberapa tahun yang lalu, supaya bisa fokus sama anak juga. Itu juga saya buktikan gitu ya, bahwa katanya saya pernah dengar kalau istri kerja, suami kerja, itu pendapatan 1 + 1 sama dengan 2 tadi yang di awal ya. Kalau istri nggak kerja, ya pendapatannya jadi berapa? Jadi 1. Tetap 2. Kalau matematikanya tetap 1 kan? Iya. Tapi ternyata setelah istri saya tidak bekerja, pendapatan saya tidak menurun tuh. Tidak menurun. Ya. Bahkan sekarang saya bisa gaji istri saya gitu istilahnya. Ya ngasih uang saku maksudnya. Karena ya kan? tadi bersyukur tadi ya Pak ya? Karena mensyukuri tadi Pak. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa ada kekuatan lain selain logika. Betul. Bapak tapi pernah bayangin nggak Pak, kalau di podcast ini Bapak akan ditanya oleh saya untuk main games? Nggak pernah kan Pak? Wah itu. Jadi, paling nggak Bapak. Saya bukan gamer soalnya Pak. Hah? Saya bukan gamer jadi saya nggak pernah. Paling nggak saya bilang bahwa ada yang nggak bisa Bapak bayangkan, yaitu games di Ceriwis. Oke. Keren ya. Udah. Kita main games dulu ya Pak ya. Sebentar. Boleh. Jadi kita punya tebakan gambar gitu ya Pak. Gambar ini akan dirangkai sebuah kata dari gambar. Jadi Bapak tebak gambarnya, ada kata yang dimaksud di dalam gambar-gambar tersebut. Kita lihat ya Pak. Ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Ini standarnya direktur beda ya Pak ya. Pulang. Oke. Ini lampu. Jadi pelampung. Pelampung, bawahnya Pak. Ya, 2 lagi. Berenang ya. Pelampung. Pelampung renang. Pelampung renang. Oke, luar biasa ya. Waduh. Sekali lagi, 1 lagi. Nah, tebak kata. Ya, itu apa namanya itu yang merah dulu? Tenda. Tanda jasa. Tanda jasa, luar biasa. Ada hadiahnya dong? Ada hadiahnya. Ya? Ini hadiahnya adalah podcast ini akan ditayangkan. Itu aja. Memang nggak ada hadiahnya Pak. Kita juga belum bayangin hadiahnya apa ya. Oke. Itu mungkin Pak, terima kasih ya Pak ya. Tapi mungkin satu lagi sebelum kita tutup podcast kita ini Pak. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk great viewers yang saat ini menyaksikan? Jadi pesan saya sama seperti yang tadi Pak. Jadi latihlah apa yang Anda inginkan, So selalu Anda mulai hari itu tahu dengan apa yang Anda mau. Sehingga nanti Anda bisa menentukan pilihan. Jadi start thinking, start membayangkan apa yang akan Anda inginkan hari ini, besok, lusa, dan tahun depan. Jadi jangka pendek, kata kerennya gitu, jangka pendek, jangka panjang. Itu kan visi. Kata kerennya visi, jangka pendek, jangka panjang. Ya. Jadi mulailah membangun keinginan Anda, mulailah membayangkan apa yang Anda inginkan. Nah, terus kalau sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, yang kecil-kecil Pak, nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil mendapatkan, selalu alhamdulillah, selalu mensyukuri. Caranya adalah dengan merawat apa yang Anda dapatkan itu dengan baik dan berbagi. Ya, jadi dengan itu sih saya rasa kita akan lebih sehat ya, dan kita lebih bahagia, nggak cuma di keluarga, di pekerjaan, dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Pak Ari. Thank you Pak. Ini betul-betul memberikan insight buat kita, saya terutama gitu ya pribadi. Terima kasih sekali lagi Pak Ari. Thank you atas kesempatannya ya, YouTube ya. Sampai ketemu lagi. Baik Pak. Oke. Demikian great viewers sekalian. Semoga ini bermanfaat buat kita. Jangan lupa untuk share, kemudian subscribe ya, dan klik loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari video-video baru kita. Saksikan terus Ceriwis dengan video-video inspiratif hanya di Ceriwis Podcast. Dadah. Silakan Pak. Dadah dulu Pak.